Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji, mahasiswa Institut Teknologi dan Pendidikan Tuban dari Sistem Informasi B. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok saya akan membuat video untuk tugas UAS kami, yaitu membuat topologi bus di Cisco Paket Raja. Langsung saja kita masuk ke Cisco Paket Raja. Terus untuk yang pertama, untuk topologi bus ini saya akan menambahkan PC. Di sini saya akan menggunakan banyak PC untuk membuat topologi ini. Di sini saya rapikan terlebih dahulu untuk PC-nya. Terus untuk device selanjutnya saya akan menggunakan switch. Untuk switch-nya sendiri saya menggunakan jenis switch yang ini MPT. Untuk switch-nya saya taruh di antara 4 PC. Baik, untuk selanjutnya, untuk device selanjutnya itu saya akan menggunakan router. Untuk routernya sendiri saya menggunakan yang PT router ini. Untuk device selanjutnya saya menggunakan yang modem DSL ini dan cloud, dan satu lagi menggunakan server. Ini saya tata terlebih dahulu biar tidak terlalu mepet.
Untuk selanjutnya akan saya buat kotak-kotak ini sebagai pembatas ruangan. Ini saya anggap sebagai ruang kelas. Untuk selanjutnya, di sini saya akan melakukan sebelumnya ini sebelum untuk melakukan apa sih, menyambungkan kabel, kita harus menambahkan port-port ini di switch-nya. Ini saya matikan terlebih dahulu untuk switch yang pertama, terus saya akan tambahkan port. Ini untuk portnya saya pilih yang ini, yang ketiga ini, yang flash Ethernet. Jika sudah ditambahkan semuanya, kita nyalakan lagi kelas, lanjut di switch yang berikutnya. Hal sama dilakukan ini untuk penyambungan kabel. Karena jumlah PC-nya juga banyak, jadi kita portnya isi full semua aja. Kita nyalakan lagi close, dan untuk ruangan yang sebelahnya, sampingnya ini juga sama, matikan terlebih dahulu, langsung tambahkan yang port flash Ethernet. Nyalakan lagi, lanjut untuk switch selanjutnya, matikan terlebih dahulu, nyalakan lagi, tutup, lanjut untuk ini yang terakhir, lanjut saya nyalakan lagi, langsung saya tutup. Dan ini untuk switch yang terakhir. Ini sudah. Untuk port-portnya sudah. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap penyambungan kabel atau menyambungkan antara PC dengan switch. Untuk penyambungan siri ini menggunakan kabel jenis string, di mana string itu digunakan untuk
koneksikan antara dua device yang berbeda. Ini klik isi, pilih flash Ethernet, sambungkan, pilih flash Ethernet 1, lanjut untuk disk berikutnya. Untuk switch yang sampingnya juga disambungkan sama. Ini saya bagi tiap ruangan itu, tiap switch terkoneksi dengan 8 PC. Sama juga dilakukan di ruangan yang lainnya atau ruang yang kedua ini. Lanjut di switch yang kedua di ruang kedua ini. Untuk ruangan yang kedua ini sudah selesai penyambungan antara switch dan PC. Kita lanjut untuk ruang yang ketiga. Sama, pilih yang flash Ethernet. Ini pilih flash Ethernet 1 dan Ethernet lagi, pilih flash Ethernet. Ini bebas ya flash Ethernetnya. Baik, ini sudah selesai penyambungan antara PC dan switch. Bentar, ini saya kasih nama terlebih dahulu biar mudah dipahami. Ruang lab 1 ini, ruang lab 2, dan yang ini ruang lab 3. Jadi ini untuk ruang lab 1, ruang lab 2, dan ruang lab 3. Untuk tahap selanjutnya yaitu penyambungan antara switch dengan switch. Jadi untuk tahap penyambungan switch dan switch ini menggunakan kabel jenis cross. Tahu yang kalau di Cisco Packet Tracer ini gambarnya itu yang garis putus-putus ini. Untuk cross sendiri digunakan untuk menyambungkan antara device yang sama atau jenis device yang sama. Untuk selanjutnya yaitu penyambungan antara switch dengan router. Jadi salah satu switch yang ada di lab itu disambungkan dengan router yang ada di lab. Jadi untuk penyambungannya yaitu menggunakan kabel jenis string, karena dengan menggunakan kabel string ini gunakan untuk menyambungkan jenis device yang berbeda. Pilih klik, pilih flash Ethernet, bebas. Di sini pilih yang flash Ethernet.
Lanjut, untuk ruang yang kedua juga sama. Untuk selanjutnya yaitu penyambungan antara router dengan router lainnya. Kita sambungkan itu mulai dari router yang ketiga. Untuk penyambungnya sendiri itu menggunakan kabel jenis cross, karena penyambungannya yaitu dua device yang sama. Ini untuk router di Lego ini saya tambahkan port terlebih dahulu, karena untuk port base Ethernet ini sudah penuh. Dan ini juga saya tambahkan di router yang ada di lab 1. Untuk tadi yang kecil tadi itu saya tambahkan 2 port, karena nanti akan disambungkan lagi ke server. Untuk selanjutnya yaitu penyambungan antara router yang yang ada di lab 1 ini disambungkan ke modem. Untuk penyambungannya sendiri ini menggunakan kabel strike. Untuk ini pilih yang port 1. Selanjutnya yaitu menyambungkan antara modem ini ke cloud. Untuk penyambungannya, modem dengan cloud itu menggunakan kabel jenis PON, atau kabelnya yang ini yang gambar seperti tapi garis putus-putus. Ini klik port kosong, ini modem 4. Terus untuk cloud dengan server ini penyambungannya menggunakan kabel jenis strike. Ini pilih yang Ethernet, ini yang Ethernet juga. Untuk penyambungan kabel sudah selesai. Untuk sekarang kita akan mengkonfigurasi IP-nya, memberikan IP pada tiap-tiap device. Jadi untuk yang diberikan IP itu PC, router, dan server. Sebelum memberikan IP, kita akan menentukan IP di tiap-tiap webnya. Untuk ruang pertama, saya akan memberikan IP 192.168.1. Dan untuk yang ada di lab 2 ini, saya akan menggunakan 192.168.2. Dan untuk di lab 3 ini, saya menggunakan 192.168.3.
Setelah kita tentukan IP-nya, di sini kita akan memasukkan IP itu ke dalam PC. Untuk pertama kita klik PC, mulai dari yang paling samping. Ini masukkan IP-nya 191. Ini saya ganti 92 aja. Terus untuk yang 0 ini saya rubah ke angka 5. Untuk IP-nya berarti 192.168.1.5. Dan untuk default gateway-nya ini saya gunakan 1 ke belakang, dan ini 192. Default gateway-nya berarti 192.168.1.1. Untuk DNS servernya saya gunakan 888. Bentar, ini saya rubah dulu. Selanjutnya untuk PC yang kedua, masuk desktop, kita konfigurasi dengan cara yang sama. Ini saya ganti 6, berarti sudah 5 untuk PC yang pertama. Untuk PC yang kedua saya ganti 6, dan default gateway-nya 192.168.1.1, DNS-nya 888. Lanjut ke PC berikutnya, hal sama juga dilakukan. Untuk konfigurasi di switch yang kedua ini juga sama. Kita lanjutin aja untuk mengisi IP-nya. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi IP di PC Lab 2. Untuk IP-nya ini saya klik untuk PC di yang Lab 2, lalu ke desktop, masukkan IP-nya 192.168.
Oh iya, bentar-bentar. Ini harusnya 2. Oke, ini 2, ini 3. Kita konfigurasi. Itu 19,8. 2. Ini 1. Jadi 192, 168. 2. 1. Ini 2. Maaf. Pokoknya untuk IP address ini jangan sampai sama dengan default gateway. Bebas mau mulai dari 2 atau 5. Di sini saya dari 2. Untuk DNS servernya saya menggunakan 88. Selanjutnya menggunakan IP 192.168.23 dan untuk netnya 25.55.5.0 dan OTP-nya 192.168.21. Untuk PC selanjutnya juga sama, kita konfigurasi semua di PC yang ada di red 2 ini. Macam sudah dilakukan di PC yang ada di switch kedua ini. Ini sudah selesai, saya cek terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, saya akan menambahkan IP di PC yang ada di lab 3 ini. Ini IP-nya 192.168.3. 192.168.3.2. Untuk default gateway-nya saya menggunakan 192.168.3.1. Untuk saat ini saya gunakan sebagai default gateway, nantinya akan diberikan ke router. Untuk DNS servernya saya menggunakan 8.8.8. Kita lanjut di PC yang berikutnya.
Sama masukkan IP-nya, beri IP pada PC itu. Di sini saya untuk PC-nya saya gunakan IP jenis statik semua, yaitu memasukkan IP secara manual. Di sini tahap pemberian IP pada PC sudah selesai. Selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita akan memberikan IP dari router di tiap-tiap lab ini, memberikan IP ke switch ini. Sebenarnya untuk koneksi PC antar PC di tiap ruangan ini sudah terhubung. Kita bisa coba. Nah, langsung successful karena sudah ada IP-nya. Jadi di tiap lab ini sudah terhubung. Jadi sekarang yaitu penyambungan antara switch ke router, yaitu kita akan menambahkan IP-nya. IP ini kita akan masukkan ke router. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu untuk ini portnya masuk ke port berapa. Masuk ke flash Ethernet 1, config, langsung pilih flash Ethernet 1. Ini IP-nya tadi 192.168.1.1. Pastikan sama IP-nya ini dan ini. Langsung klik shoot netmask, muncul. Lanjut kita on kan, langsung close. Untuk F2 juga sama, kita akan masukkan ke flash Ethernet kosong tadi, flash Ethernet kosong untuk IP ini. Antara router dan switch sudah terhubung.
kita bisa cek terlebih dahulu apakah sudah terhubung antara router dan PC-PC yang ada di lab ini. Masih valid, kita coba lagi. Sudah successful, berarti ini sudah terhubung dengan PC yang ada di lab 1, routernya. Kita bisa coba lagi, sekali lagi untuk di lab 1 ini. Masih valid, kita coba lagi. Langsung successful. Untuk selanjutnya kita akan mencobanya di lab yang kedua. Kita coba di salah satu PC, di PC 18 ini. Masih valid, kita coba lagi. Successful, berarti ini sudah terhubung. Lanjut kita coba untuk yang PC yang terkoneksi di switch yang kedua, PC 30 ini. Masih valid, kita coba sekali lagi. Successful, jadi ini sudah terhubung juga. Sekarang kita coba untuk router yang ketiga, itu router yang ada di lab 3 ini. Kita coba di PC ini. Kita coba ke PC yang 41 ini. Valid, coba lagi. Sudah sukses, berhasil. Kita coba untuk yang kedua kalinya. Valid, kita coba lagi. Successful. Selanjutnya yaitu konfigurasi router 1 ke router 2 dan router 2 ke router 3. Kita akan memberikan IP untuk router kedua. Ini kita lihat terlebih dahulu portnya. Ini masuk ke flash internet kosong. Saya akan memberikan IP untuk itu, yang router kedua dengan IP 199.168.177 1.1. Klik subnet mask on, close. Ini saya tambahkan terlebih dahulu IP-nya, keterangan IP-nya. Terus untuk router yang kedua ini kita lihat portnya flash 6. Ini saya masukkan IP tadi, tapi dengan belakang, angka yang paling belakang saya rubah dengan angka 2. Terus saya on kan, saya close lagi. Ini sudah hijau. Untuk selanjutnya saya akan berikan IP yang kedua untuk antara router lab 2 ke router lab 3. Ini saya cek terlebih dahulu flash 1. Ini saya tambahkan IP 199.188.21. Terus saya on kan. Ini saya tambahkan keterangannya terlebih dahulu. 199.188.21. Terus saya masukkan ke ini router yang ketiga, masuk ke flash outlet 1.
Terus saya tambahkan IP-nya 199.168.2.2. Karena tadi yang di router yang kedua saya kasih 2.1, ini 2.2. Lalu saya on kan, close. Kita coba kirim pesan antara router 1 dan router 2 apakah sudah terhubung. Sudah sukses, berarti ini routernya sudah terhubung. Selanjutnya antara router 2 dan 3 kita coba lagi, masih valid, sudah sukses. Sekarang kita akan mengkoneksikan PC antar ruang. Gimana sih caranya mengkoneksikan PC yang di ruang 1 ke ruang 2? Jadi itu bisa dikonfigurasi melalui router. Untuk konfigurasinya, ini saya masuk di router, saya konfigurasi mulai di router yang di lab 3 ini. Saya pilih config, terus pilih RIP ini untuk network IP-nya saya masukkan IP yang ini 192.168.3.0. Jadi untuk IP ini itu kan IP yang ada di PC yang ada di lab 3 ini itu dimasukkan di RIP routernya. Langsung di add, kita masuk, dan juga masukkan IP ini 199.168.2.1. Ini satunya saya ganti kosong. Jika sudah, langsung close. Lanjut ke router yang ada di lab 2 ini. Hal sama juga dilakukan. Masukkan IP ini, IP PC yang ada di lab ruang 2 ini. Masukkan 192.168.2.0. Langsung di add. Terus masukkan juga IP yang ini, IP routernya, antar router ini 199.168.2.1. Satunya ganti kosong. Langsung di add, kirim pesan antara router di lab 2 ini dengan PC. Ini saya delete terlebih dahulu. Masih valid, kita coba lagi. Successful, berarti ini sudah terhubung. Kita akan mencobanya antar PC 31 ini ke PC 47. Masih valid. Saya coba lagi. Ini sudah successful, yang paling bawah ini. Ini sudah terhubung, lab 1 dan lab 2 ini sudah terhubung sepenuhnya. Sekarang kita akan menghubungkan antara lab 2 dan lab 1. Jika lab 2 dan lab 1 sudah dihubungkan, nanti otomatis ke lab 3 juga terhubung. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu, masuk ke RIP, ke router lab 2 ini. Ini masukkan IP ini, IP antara router lab 1 ke lab 2 ini. Itu 199.168.10. Langsung di add.
langsung close. Kita masuk router lab 1, pilih RIP, masukkan IP ini 192.168.10, langsung di add, dan juga IP ini 199.188.11, 199.188.10. Ini satunya saya ganti kosong. Selanjutnya akan kita coba menguji antara kirim pesan di router 1 ke PC 30. Langsung successful. Kita akan coba antar PC kosong ke PC 31. Successful. Sekarang kita akan mencoba kirim pesan ke PC 15 ini ke PC 35 yang ada di lab 3. Masih progress, masih valid. Kita coba sekali lagi. Kosong ke PC 35. Kita coba PC lainnya. Ini successful antara PC 3 ke PC 32. Kita coba ke PC kosong ke PC 43. Kita coba sekali lagi. Ini sudah successful. Coba ke 35. Successful. Baik, berarti koneksi antar PC di antar ruang ini, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 sudah terhubung sepenuhnya. Sekarang kita akan menghubungkannya dengan server. Sebelumnya kita akan memberikan IP pada server. Untuk quest Ethernet kosong. Jadi di server ini kita akan menambahkan IP. Saya akan menggunakan IP 150, 160, 170. Ini 160, 150, 160. Terus ini 2, ini 1. So, saya subnet mask 150, 160, 21 ini klik on, langsung close. Di router ini lihat portnya terlebih dahulu. Tadi di pos Ethernet 6, 150, 160. Ini tadi kan 2, saya ganti 3. 1. Ini pilih on. Ini berarti ini sudah terhubung. Untuk modem sendiri tidak ada konfigurasi, tapi yang ada di GLUT ini diklik config, masuk ke DSL. Ini lihat koneksinya modem 4 dan Ethernet 6. Pastikan ini sudah benar. Ini saya cek terlebih dahulu modem 4 dan ini Ethernet 6. Nah, modem 4 dan Ethernet berarti sudah benar. Jika tidak benar bisa dirubah. Kalau sudah benar langsung di add, close. Kita akan mencobanya kirim pesan antara server ke router yang ada di
lab 1. Ini sudah successful, tapi kalau ini router ke PC pasti valid, karena ini belum dimasukkan ke IP dari server. Ini harus dikonfigurasi di RIP ini. Saya konfigurasi terlebih dahulu. IP-nya tadi 150.160.0.0. Saya akan mencobanya. Masih valid. Coba sekali lagi. Oh ini untuk default gateway-nya belum dimasukkan. Tadi ini 150, 160, terus ini bentar, 150, 160, 31. Jadi untuk default gateway-nya sendiri harus dimasukkan ya. Ini 150, 160, 31. 150, 160, 31. Untuk DNS server kita masukkan 8, 8, 8. Langsung jika sudah close, kita akan mencoba kirim pesan. Ini sudah successful. Kemungkinan ini sudah terhubung semuanya. Kita akan mencobanya kirim pesan dari server ke PC sebelah sini. Coba sekali lagi. Sudah sukses, berarti berhasil. Dan PC 17 ini ke server successful. PC 24 ini ke server sukses juga. Untuk PC yang ada di lab 3 ini, PC yang paling terakhir, ke server successful juga. Berarti ini sudah terhubung semuanya. Ini saya akan coba ping IP, salah satu IP yang ada di topologi ini. Ping 199, 188, 1. Ini IP ini saya ping sudah terhubung. Selanjutnya saya akan ping IP salah satu PC di lab 3 ini. 192, 168, 3. Saya pilih 10. 10. Enter. Ini sudah terhubung. Coba saya ping sekali lagi. Yang ada di lab 1. 192, 168, 1 titik
17. Sudah terhubung. Berarti untuk pembuatan topologi bus ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata, atau salah dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.